Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Salah satu petinggi Ustadz Wahabi Salafi kembali berulah mengeluarkan pernyataan kontroversial menyesatkan, menghina dan melecehkan umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama NU. Dalam tayangan yang beredar luas itu, Ustadz Wahabi Salafi melakukan fitnah yang sangat keji. Menurut mereka, saat ini umat Islam telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang, penuh dengan kebid'ahan yang dapat menyampaikan mereka ke neraka jahanam. Agar umat Islam terselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut, mari kita simak penjelasan singkat dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah, sahabat tadi bilang, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu, setelah Nabi habis sholat tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal, kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal pada saat sholat subuh, "Ya Bilal, sampaikan kepadaku amal yang paling kamu harapkan dalam Islam yang kamu lakukan, karena aku mendengar suara sandalmu di depanku di surga." Bilal berkata, "Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang atau malam, kecuali aku sholat sesuai dengan yang mampu aku lakukan dengan wudu itu." Tindakan sahabat Bilal memperbanyak sholat sunnah setiap kali usai berwudu di waktu yang ia tentukan sendiri, dilakukan tanpa adanya tuntunan spesifik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mudah bagi Bilal untuk bertanya dahulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukannya. Namun ia memilih untuk berijtihad langsung dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada, lalu melakukannya tanpa ada restu dari Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad SAW membenarkan tindakan sahabat Bilal. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjadikan bahwa hadis Bilal tersebut sebagai dalil bolehnya menentukan waktu khusus untuk ibadah yang memang tak terikat waktu. Wa yustafadu minhu jawazul ijtihad fi tawqitil ibadati lianna Bilal tawassala ila ma dzakarna bil istinbat fasawwabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami dari hadis tersebut adanya kebolehan berijtihad dalam menentukan waktu ibadah, karena Bilal sampai pada apa yang telah disebutkan itu dengan ijtihadnya. Kemudian Nabi membenarkannya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Kubayb bin Adi. Ia membuat sebuah tradisi baru yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa solat sunnah mutlak 2 rakaat sebagai permintaan terakhir sebelum dibunuh. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, fakana awwala man sanna rak'ataini indal qatli. Kubayb bin Adi adalah orang pertama yang mentradisikan solat sunnah sebelum dihukum mati. Kubayb saat itu tak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh solat sunnah sebelum dihukum mati. Para sahabat juga tak menanyakan pada Rasulullah bagaimana hukumnya meniru tindakan Kubayb itu, yang hingga wafat tak sempat mengkonfirmasi tindakannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan Bilal itu. Namun tindakan yang jelas-jelas baik dan tak bertentangan dengan syariat begitu saja mentradisi setelah itu tanpa pernah Nabi menyebutnya sebagai bid'ah. Penentuan waktu ibadah seperti yang dilakukan oleh Bilal atau Kubayb bukanlah bid'ah. Terbukti Nabi kemudian mengakuinya sebagai kebaikan, meskipun jelas itu inovasi dalam hal agama. Andai penentuan waktu bagi ibadah yang waktunya memang bebas itu dianggap bid'ah, tentu Nabi akan melarangnya, sebab seluruh bid'ah adalah terlarang. Di sini harus dipahami bahwa istilah bid'ah sendiri dalam syariat hanya khusus bagi segala hal baru yang buruk, dalam arti melawan aturan syariat yang telah ada sebelumnya. Jadi menentukan waktu khusus bagi ibadah yang memang dibebaskan oleh syariat untuk dilakukan kapanpun, seperti solat sunnah mutlak, membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, bukanlah hal yang dilarang oleh syariat. Justru hal seperti ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianggap salah dan tercela adalah apabila suatu ibadah telah mempunyai waktu khusus dari syariat, misalnya solat wajib 5 waktu, zakat fitrah, haji dan sebagainya, dipindah waktunya keluar dari waktu yang ditentukan, maka penentuan waktu yang melanggar syariat inilah yang masuk kategori bid'ah dolalah dalam pandangan syariat. Jadi bila seorang hendak melarang kegiatan membaca surat Yasin di malam Jumat, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa melakukan ibadah di atas memang dilarang di waktu tersebut. Bila dia tak mampu melakukannya, maka tanpa sadar dia telah membuat syariat baru alias melakukan bid'ah dolalah.